Di situ ada temanku, seniorku itu di waktu maghrib azan. Dia pakai baju Coba baju camping. lebar. Perjalananku dari Kalimati sampai ke Ranukumbolo itu beriringan dengan yang porter yang bawa mayat. Iya, aman tau, aman. Aman. Ikhwan Mubarak. Ikhwan siapa? Ikhwan Muharram. Baru saja dipanggil podcast tidak terhormat ini. Belum apa-apa sudah melanggar Ku tanya tadi Pak. narasumbernya. Ku tanya tadi siang Pimen. Ikhwan Mubarak kan kita mau Muharram. Apa mau anu? Ikhwan Muharram. Apa mau Bahar Muharram? Ambil nafas terus. Sepupu anu kah? Sepupu kok siapa sih? Siapa? Asnawi Mangku Alam. Tidak, tapi tetangga. Tetangga Tetangga di Antang. Oh, iya, iya. Dan memang sudah Orang lama. Antang kah? Iyalah, Asnawi? iyalah. Antang. Kukira keluarga kok sama anu Bahar Muharram. Sama Bahar Muharram. Oh, kalau Bahar Muharram tidak. Bapak. Memang sama-sama tuh, tapi saudara sih karena dari Hadam. Berarti bersaudara sama bapakmu? Sama-sama Muharram tuh. Tidak. Apa? Bukan Muharram bapakku saya. Beda. Beda. Iwan Muharram. Dosen ISBI, Ya, konten kreator, ya, penggiat literasi. betul. Ada. Apa lagi? Apa kemarin yang di Bulukum itu? Dendam Bantilang. Dendam Bantilang. Itu. Perasaan bukan tentang film ini yang kita wawancarai. Iya, itu kan Ini kan beda podcastnya ini. Saya baru Dendam Bantilang itu tesis atau Dendam Bantilang itu bukan tesis, skripsi. Skripsi. Bagaimana itu kalau tesis nih? Apa tesisnya kemarin? Tesis Pandrita Lopi. Sama-sama di Bulukumba. Sama-sama di Bulukumba. Oke, luar biasa. Iya. Jadi memang jiwa petualangannya nih dari dulu ada di. Ya, begitulah. Karena memang terbangun dari apa di istilahnya kalau misalkan dari kecil kita ini sudah kemana-mana itu. Kalau itu anu apa namanya itu? Regnes PA. KPA. Tahun berapa itu? Dia tahun 90. 90. KPA, iya. Kita bergabung tahun berapa? Tahun 2009 kalau tidak salah. 2009. Tapi saya tidak lihat kita posting gunung-gunung atau pendakian yang di Sulsel. Rinjani sudah. Ya. Semeru sudah. Dari mana kita tahu? Merbabu sudah. Ya. Ya Ranukumbolo pasti. Ya, betul. Pasti. Tapi tidak ada di Bawah Karai. Tidak ada di Lompo Batang. Ya. Tidak ada di Bulu Sarau. Kenapa tidak ada yang di Sulsel? Latimojong lebih-lebih. Bukan, sebenarnya ada. Ada. Cuman sayangnya Facebookku itu tiba-tiba terblokir. Oh, nah, ada di Facebook. Ya, foto-fotoku semua terupload di Facebook. Tahun berapa itu Rinjani? Rinjani 2012 kalau tidak salah, 2012. Sama teman-teman Regnes ini. Teman-teman Regnes. Rata-rata saya kalau mendaki di luar pasti seniorku temani. Jadi akhirnya saya jadi guide tuh. Oh, di situ tidak di Makassar ikut. Iya, tidak. Di waktu tidak. Awalnya saya mendaki itu di Rahmat, Lembah Rahmat. Jadi anak-anak bilang Lembah Rahmat. Lembah Rahmat. Itu kan nama panjangnya Rahmat, itu biasa kalau dipanggil Rahmat. Tapi pada waktu itu sebenarnya tidak ada niatan mendaki. Jalan-jalan atau ikut-ikutan? Niatanku itu karena saya suka fotografi dari dulu. Oh. Jadi mau kan foto landscape alam tuh, cuman kan di Antang saya enggak tahu kalau misalkan ada landscape alam seperti itu. Yang adanya ya kalau TPA Sampah kalau di Antang tuh. Antang itu provinsi sendiri atau dia ya kurang lebih kayak Sudiang. Iya, makanya selalu disandingkan tuh antara Antang dengan Sudiang. Begitu itu. Lembah Rama itu kalau tidak salah 2010. Masih SMK agak waktu itu. Nah, diajak kah sama teman-teman di Antang. Kebetulan KPA Regnes itu berdiri di Antang. Sudah masuk itu anggota? Belum. Atau baru ikut? Belum, baru ikut-ikut. Karena waktu itu anak Antang rata-rata ikut di situ. Tidak, mau berangkat ke Rama. Sebenarnya kalau kita hitung anak Regnes itu bisa kayak saingan ke Rama. Ada yang berapa kali mau kau? Saya 15 kali. Ada yang 17 kali. Saya baru 3 kali ke Rama. Itu nih. Iya. Jadi cuman dari situ saya ikut foto-foto pakai HP di awalnya. Nah, ternyata nikmat tidak hanya landscape yang didapat, tapi persaudaraan juga itu. Candu itu. Iya. Candu sama Tesmi juga di Rita. Sampai di mana kira-kira kalau kita ada di alam tuh, kan di situ biasa kelihatan karakternya teman-teman atau karakter sendiri. Setelah dari Rama, kemudian di Bawah Karaeng.
Bawah Bawah Karaeng. Itu masalahnya saya tidak dapat informasi Bapak ini dari Bawah Karaeng. Itu saya itu Facebookku kayak Oh, semua hilang dulu itu main Facebook. Facebook karena kan Iya. Instagram baru. Iya, iya, iya. Nah, Facebook itu di situ semua jejak digitalku tentang Hmm. pendakian. Selain mendaki, saya dapat informasi Bapak pernah jadi krunya ini tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji. Nah, itu ya di situ lagi terlempar Iya. tuh. Untungnya ada basic sedikit tentang ya hidup sendiri. Kalau di gunung kan sebenarnya menjauh dari keluarga. Ada satu foto itu. Apalagi foto apa lagi yang kita Ini dapat? editan atau bukan ini? Kalau kita lihat sendiri bagaimana kira-kira? Hah? Saya tidak tahu, saya kurang tahu mengerti ini tentang Bapak yang paling tahu. Tapi berapa Tapi lama di tidak, situ? kalau secara fotonya itu kira-kira kalau kita lihat. Editan sih karena arah mata berbeda. Oh, begitu. Sebenarnya itu bukan Tidak. editan, itu Bukan. HP ku yang Begitu. saya bawa pergi magang itu. Kalau nggak salah masih HP Nokia aku, Tapi memang Piala Citra yang dipegang. Piala Citra. Wih, luar Karena biasa. waktu itu TBNH tuh dapat penghargaan dari Piala Citra dan saya ikut syukurannya itu aku. Oh, Makanya karena Citra Kirana ini saya rasa siapa namanya? Citra Kirana. Citra Kirana. Citra Kirana ini juga punya peran keaktoran juga bagus, makanya saya coba juga foto. Pendakian ke Semeru, Rinjani, Merbabu dan sebagainya itu di Sulsel di Sulsel ataukah di Jawa maki baru teman-teman Tidak. datang? Tidak. Di Sulsel. Jadi mendaki di Jawa itu 2012 Pi. Sebelumnya mendaki di Rama dulu. Setelah di Rama bawa Karaeng. Setelah bawa Karaeng, lama kemudian baru ke Latimojong. Coy, Latimojong. Aduh, tapi di Latimojong Iya. itu sebenarnya saya lihat medannya yang lebih wah daripada bawa Karaeng tuh. Dan saya baru ingat itu justru medan-medannya gunung di Sulawesi Sulsel. itu dengan Jawa itu beda. Beda. Iya. Apa Kalau di Jawa landai tapi panjang. sapananya panjang. Ya, tapi kalau misalkan di Sulsel, Sulsel memang enggak terlalu panjang tapi dah tanjakannya lutut ketemu dengan Iya. mulut tuh. merangkak gitu. Merangkak, apalagi Merangkak. Tanjakan apa namanya? Tanjakan 1000 penyesalan. betul. Apalagi yang di pos 2 ke 3 kayak itu atau 3 ke pos 5-nya Latimojong. Latimojong iya yang Aslinya apa pakai namanya? webbing biasa Pakai orang webbing. tuh. Iya, Iya. begitu. Keren itu, keren. Tapi jalur normal kemarin. Waktu Jalur Latimojong. normal. Tapi waktu itu belum ada akses masuk yang kayak sekarang tuh. Dulu itu masih pengerasan. Jadi kita itu kalau mau naik ke Nenek Ambe itu ke apa lagi namanya? Karangan, Desa Karangan itu Desa Karangan. dari Baraka ke Desa Karangan itu kita naik truk. Iya. Dulu 2000 berapa saya juga itu naik truk. Jadi Naik truk sewa mobil truk dengan Ah. pendaki yang lain baru ke situ. sama dengan penduduk juga di dalam itu. Sama Karena kan penduduk, hari-hari hari pasar pasar. orang masuk tuh. Yang bikin tegang itu karena kalau kita berpapasan dengan kendaraan yang lain harus ada yang mengalah. Betul. Masalahnya kita ini kalau mengalah ke kiri itu jurang. Kiri jurang kak Kiri atau kalau kita kanan? masuk. Oh, kiri nih. Iya. Dia enak misalnya yang ke kanan yang mau keluar toh. Iya, Karena betul. bayangkan dia Betul. kalau ke kiri jurang. Ya ada juga yang kadang iya kayaknya semua kiri jurang deh. Belum lagi tuh kalau tenggelam ke banyak truk. Aslinya itu juga. Iya, saya sama Galang waktu itu. Jadi podcast sebelumnya saya Iya. bahas itu. Hmm. Nah, di pendakian baik pulau di Sulsel maupun Jawa, ada tidak cerita-cerita yang horor? Aduh. Atau mistik? Karena Cerita. nanti Bapak kan ini sudah keluar dari Sulsel ke Jawa. Kira-kira ada tidak pengalaman mistik atau horornya di gunung di Sulsel dengan di Jawa? Kalau di Sulsel itu di Latimojong. Timojong, apa yang terjadi di Timojong? Di Latimojong itu di pos 7 kalau tidak salah pos 7 7. atau pos 9 itu Ah, sebelum kita ke puncak iya. jadi tempat camp itu. Iya, Ada iya. bukan sungai tapi air itu yang dalam tapi jernih. Oh iya, Nah, penampungan. di situ ya penampungan itu. Alun-alun. Alun-alun kan Alun-alun namanya, iya. Yang Nah. luas itu kayak Wah, betul, luas. tempat anu, iya. Hmm. Alun-alun. Di situ ada temanku seniorku itu di waktu maghrib azan ki. Azan. Tapi sendiri di tenda kan agak jauh jaraknya tendaku sama tendanya dia di atas ki, tendaku di bawah dekatnya itu aliran air di Bukan situ. di dalam rangka kegiatan di azan tuh menyampaikan ke Saya nggak teman-teman. tahu seperti apa yang penting dia azan habis Tiba-tiba? itu tendanya goyang-goyang Tapi di dalam tenda di dalam tenda. azan. Iya airnya turun bilang kenapa kok tendaku goyang-goyang
Oh, dia azan karena takut. Saya nggak tahu karena takut atau memang dia main-main asan. Akhirnya itu goyang tendanya goyang sendiri. Nah, terus? Tapi terakhir tuh baru ditahu karena pas kita turun kembali ke Ambe bilang memang di situ ada anak kecil memang katanya di situ. Jadi ceritanya ini ada anak kecil yang ganggu dia sehingga dia azan. Dia asan. Ambe itu Bukan anak kecil, tapi dia bilang di situ memang ada di situ anak kecil itu yang di sungai-sungai jernih itu. Dia bilang di situ ada memang anak kecil. Tapi untungnya tidak nak tanya sebelum tak berangkat. Ya, memang biasa. Turun pi. Ambe itu yang punya rumah atau siapa? Yang punya rumah. Oh, kalau kita kayak di misalnya Tata begitu. Tata, dia kalau dia kan Ambe. Jadi pulang juga baru cerita. Pulang baru cerita. Saking paniknya temanku pas cerita itu Ambe, datangin Ambe bawa piring. Nah kira makanan dia makan, dia ternyata kalpataru. Bayangkan tidak lihat itu apa itu makanan langsung. Kalpataru, anu keras ini. Iya baru kalpataru itu. Nah makan tuh ternyata kalpataru ini. Astaga, saking paniknya dengar cerita toh. Nah ini Ambe datangnya bawa piring toh, tapi di dalamnya kalpataru. Itu katanya oleh-oleh dibawa pulang. Kalau kita sendiri, Bapak sendiri punya pengalaman pribadinya. Kalau pengalaman pribadi yang paling horor sebenarnya bukan di Sulsel tapi di Jawa. Di gunung apa? Di Gunung Rinjani. Di Gunung Rinjani itu kan waktu itu saya ingatku itu berangkat Kak di apa lagi? Pintu apa itu? Turun Kak di pintu Senaru. Toh? Berangkatnya lain, pulangku juga lain jadi kayak lintas toh. Iya. Nah, pasku dari Segerana, toh Segerana ke pintu Senaru, naik dulu. Iya. Toh, pas setelah naik di pos 3 kalau tidak salah, saya paling pertama melihat turun ke bawah ternyata ada orang gila. Ada orang? Orang gila. Orang gila. Ya itu juga saya heran. Orang yang kayak perawakannya kayak orang gila, dia pakai baju lebar sampai lutut itu bajunya. Jadi dia itu kayak di apa namanya kayak menahan kedinginan. Toh pas saya bilang, pas datang temanku saya bilang turun Miki. Dan kenapa ya aku di bawah? Ada orang gila, jauhnya ini dari pintu Senaru. Nah, akhirnya kita tunggu ini teman-teman di belakang tuh supaya sama-sama kita turun ke bawah. Pas turun ke bawah kita hampiri nih. Nah pas dalam kemudian kita hampiri dia kode Ki. Begini gitu kayak mau makan. Saya bilang, mau makan kayaknya nih. Oh ya untung masih ada di sisa-sisa makanan tuh nasi yang memang kita packing tuh untuk di perjalanan tuh bilang kasih. Pas dikasih caranya makan bukan begini memang lain-lain mila bentuknya. Tuh lain-lain bentuknya makan. Dah lama kemudian kayaknya jalan Miki, kamu maghrib juga. Iya. Tuh, jadi tinggal. Saya ditinggal. Dah lama balik aja sedikit begini, dah ada itu orang. Aslinya si bucukan di situ sampai di pintu Senaru. Itu maghrib. Mau maghrib. Jam 5 lewat. Silapu mengeribi ya bro. Kayaknya seperti itu. Jadi itu anak-anak tidak ada. Masih hujan tapi tidak deras. Tapi tidak dikonfirmasi ke penduduk sekitar. Ada tidak orang begitu? Saya tidak tahu. Belum jadi tunggu dulu. Belum Pak turun ke belum Pak turun ke kaki gunungnya ini di pintu Senaru. Saya jalan itu sama teman-teman, bukan jalan lagi, lari. Tidak ada yang jalan ya karena pas menoleh tidak ada tidak ada dari situ semua anak-anak lari semua tapi memang kayak ada lagi suara kayak suara gendang. Iya suara gendang. Baru saya lihat itu nggak tahu pas saya tanya temanku di kaki gunung dengar ke suara bilang tidak. Nah saya ini dengar Kak sendiri Kak. Jadi saya tidak kayak apa sih? Belakang. Atau desa penari yang ada gendang-gendangnya. Aslinya, kayak beduk. Nggak ada di jalan sampai aku di pintu Senaru. Pintu Senaru pas tiba itu maghrib. Bayangkan dari jam 4 mungkin sampai pintu Senaru harusnya kan 3-4 jam itu durasinya. Anak-anak lapu kayaknya 2,5 jam. Karena lari. Malah gitu. Nasam itu ya. Siapa mau? Yang penting dia bilang temanku, yang penting kita dapat di pintu Senaru jangan maghrib. Tapi yang orang gila itu tidak ditanya siapa namanya, di mana tinggal, sedang apa semalam, dengan siapa semalam, tidak. Tidak bersuara, ditanya itu tidak bersuara. Jadi perawakan orang gila. Panjang rambutnya. Kosong juga tatapannya. Apa orang tersesat tahu mestinya ditolong? Bagaimana caranya kita aja berinteraksi Pak ditanya-tanya ini tidak mau menjawab.
panik lah. Itu Rinjani. Itu Rinjani. Rinjani. Tapi waktu selama proses pendakian Hmm, naik, dari yang terjadi. ada. Kan ada beberapa itu lokasi yang dianggap juga di situ. Ya, alhamdulillah kalau pas pendakiannya itu aman. Justru yang kita lihat itu landscape alam yang betul cantik. Jadi bawa Kak, kalau nggak salah bawa Kak DSLR waktu itu, banyak sekali foto-foto yang menarik. Iya di sih. situ. Saya lihat di Instagram Bapak luar Ay. biasa ini. Kalau Semeru ada pengalaman. Aduh, di Semeru itu sebenarnya bukan horor tapi lebih ke tragis. Karena jadi kan kita naik itu terus di Ranukumbolo, kita tidak bisa menikmati Ranukumbolo karena kita komitmen sama teman-teman. Mending selesai dari puncak baru kita nikmati di Ranukumbolo. Wih, Jadi 1 hari di Ranukumbolo waktu itu, terus berangkat ke Kalimati. Di Kalimati jam-jam 1 jam 2 subuh kita naik ke Semeru. Di puncak toh, Mameru. Tapi alhamdulillah sampai di puncak, baliknya di Kalimati. Nah, 1 hari di Kalimati dulu ini. Camp. Tidak lama kemudian adalah info ada orang hilang dari puncak. Dari puncak ke Kalimati. Nah, kayaknya dia ambil haluan, dia tidak ambil haluan tapi lurus terus katanya tuh waktu itu tuh, porter yang bilang. Well, Amat tidak mau, dia bilang sterilkan Kalimati. Sebelum disterilkan datang lagi, ada yang meninggal. Berarti 2 kejadian. Ada orang hilang, ada yang meninggal. Ya. Di situ tidak ada pikiran, iya mau tidak mau tinggalkan ini Kalimati, disterilkan katanya tim SAR. Karena ada orang meninggal juga tuh, orang dari Jawa Barat kalau tidak salah waktu itu. Karena katanya di puncak batu hantam. Jatuh dari atas. Iya, karena salahnya kalau kita mendaki di Semeru itu kan kalau pas mau masuk puncak itu kan batu semua. Iya. Nah, intinya tatapan harus tetap di depan. Ke atas. Iya, ke atas. Untuk menghindari kalau ada batu jatuh. Karena kan tidak ditahu itu pijakan-pijakannya pendaki di atas. Jangan sampai ada batu yang dia injak. Nah, itu yang jatuh. Nah, sementara kita gagal gini tatapan ke atas. Nah, itu yang membahayakan. Semeru itu kan salah satu kisah yang tragis itu yang terdokumentasikan kan kematiannya Suogi itu betul. Karena racun dari kawah. Ya. Tapi Bapak tidak dapat itu. Tidak tes sempat racunnya. Enggak. Justru kita datang ke sana hanya mau melihat jejaknya. Jadi kita dapat prasasti di sana. Oh, ada prasestinya di atas. Saya senang sekali. Sebenarnya ada fotoku di prasasti itu, saya tidak tahu di mana. Di Facebook lagi. Iya. Oh, telepon Bapak, angkat dulu. Ini. Iya. Yang apa ada masalah nanti harus tidak bisa kita tolerin. Kita sampai di mana tadi tuh? Semeru. Itu belum pas sampai itu, jadi makanya itu tidak jadi di Ranukumbolo. Baru kamu pasang tenda di Ranukumbolo, jadi lagi Kalimati dapat informasi ada yang meninggal, ada yang hilang. Steril Kalimati, semua turun. Tidak ada. Tapi persoalannya adalah perjalananku dari Kalimati sampai ke Ranukumbolo itu beriringan dengan yang porter yang bawa mayat. Barusan terjadi. Jadi bagaimana perasaan turun itu? Sambil lihat mayat. Kasihan dan kayak saya tidak tahu kenapa ya. Karena justru bagus sebenarnya nonton itu 5 cm. Tapi astaga belum kita selesai. Belum kita lama filmnya baru muncul. Tidak, maksudku sudah memang yang mana duluan ini kejadian baru film? Baru film. Oh, jadi kejadiannya dulu baru 5 cm. Iya, baru 5 cm. Nah, maksudku hampir sama, cuman batunya terlalu besar. 5 cm. Besar sekali tuh, Pak. Sokap ini Pak, biar bagaimana dia, tapi jampun. Biar pakai helm ini kalau batunya begini ya. Nah, dia itu tapi memang yang jatuh waktu itu tidak banyak batu besar, sedikit batu besar. Cuman itu batu besar kalau tak kalana jatuh tidak bisa dibendung. Nah, itu ya kalau batu besar yang jatuh kena batu yang kecil lagi. Dia tidak sempat hindari kok, dia tidak lihat, makanya kena kepalanya. Wah, ini apa namanya? Pas meninggal bukan bukan porter yang kena ya? Bukan porter yang kena. Tapi kan sebelum naik itu selalu ada briefing dari pengelola. Iya, di briefing Jiki. Cuman memang tuh kalau misalkan tetap maksudnya dilupa salah, ini. Iya, dilupa bilang tatapan tak kesana kemari tuh tidak pas di atas tuh fokus ke atas itu bahaya. Pijakan dengan
pegangan, Iya. mata ke atas Iya. begitu nunya. Kan biasa kalau pijakan dikira kuat gini batu. Ternyata tidak. Nah itu yang Berarti jatuh. ada kemungkinan yang di atas ini yang menginjak batu, lalu batu itu yang Tergelincir ke bawah. Ke bawah. Nah itu kena kepalanya, terus ternyata ada patah tulang juga. Berarti di tulangnya yang meninggal atau Bukan, orang lain lagi? Orang lain lagi. Berarti 3 kejadian ini. 2, 1 meninggal, 1 patah tulang. Yang hilang? Ya iya, betul 3. Hilang. Ya, 3. Hilang dulu. Hilang dulu. Baru ada kabar masuk bilang meninggal sama yang patah tulang. Yang patah tulang dengan yang meninggal ini bukan satu rombongan. Bukan satu rombongan, bukan beda ya. Karena ini katanya sempat dia mau menghindar tapi tidak bisa menghindar. Iya, kalau yang sentimeter kan memang besar batunya. Iya, mungkin batu besar begitu jatuh. Cuman tidak banyak aja batu besar begitu kayak yang kecil saja kena sedikit tuh, baru pada saat duduk kita misalkan baru langsung kena kepala. Kepala kita juga tergelincir turun. Itu yang membahayakan. Jam berapa summitnya waktu itu? Jam 1:30. Kalau tidak salah waktu itu 1:30. Jam 1:30, jam 1 bangun. Siap-siap. Itu kan keterangan di dokumentasi Su itu kan meninggal karena keracunan. Itu di atas pukul berapa itu? Gasnya, gas semeru itu muncul jam berapa di puncak? Kan tiba itu 6:30. Itu ada sedikit keluar. Iya. Sampai jam 9 kayaknya di situ batasnya ya. Jadi puncak harus steril di jam-jam begitu. Iya, jam 9. Karena dia keluar itu abunya tuh. Abunya. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya jam 9 semua pendaki yang puncak sudah nikmati foto-foto harus balik turun. Betul, turun. Saya jam 8 turun. Udah lama jadi puncak. Sudah foto-foto, berdoa. Naik ke puncak dengan turun ke puncak memiliki resiko yang sama-sama. Iya. Naik ada batu, iya, turun bisa jadi tergelincir. Iya, betul. Itu lagi perlu hati-hati lagi. Iya, makanya agak berjarak dengan pendaki-pendaki yang lain. Di situ itu tapi kalau rame itu yang harus diantisipasi. 17-an. Iya, 17-an tuh. Kalau merbabu? Kalau merbabu, sebenarnya itu perjalanan yang paling berkesan menurutku. Karena dariku Semeru sama ketiga orang. 2 orang seniorku, saya bertiga. Iya, saya lihat foto-foto. Pulang ke Surabaya pulang seniorku. Nah, saya ini semua ke Merbabu. Jadi sendiri gak ke Merbabu. Oh, jadi senior Bapak ini sudah pulang. Bapak tancap gas lagi. Iya, tancap gas. Karena aku bilang, tak kalah aku di Jawa toh. Iya, betul. Di Merbabu karena waktu itu temanku cerita ya bisa dilampaui 4-5 jam toh sampai di puncak. Berarti Bapak sendiri naik? Sendiri. Tapi saya percaya bahwa bahkan akan banyak teman-teman yang pasti ikut begitu. Sempat ikut gabung dengan tim yang ada di Jawa. Cuman saya bawa GoPro. Iya. Jadi akhirnya saya ikut terlibat di dalam sambil dokumentasi nih. Cuman karena kalau saya difoto setengah mati cari orang. Bapak tidak punya kenalan, tidak ada rombongan. Nembeng saja. Apalagi kalau sendiri ke jalan tuh di luar media jalan atau di belakangku jalan. Saya bilang, bagaimana cara aku foto? Jadi ada 1-2 orang pendaki lewat minta tolong mami kak. Jadi bawa foto Bapak ini di Merbabu ini minta tolong sama teman-teman pendaki yang lewat. Tapi seru karena saya anggap bahwa di dunia pendakian itu kita tidak terlalu banyak pikiran karena satu di alam itu ada banyak orang-orang yang bisa bantu kita. Dan pendaki saya rasa semua bukan hampir tapi semua baik-baik. Pas saya mendaki di Merbabu itu. Jadi banyak komunikasi dengan teman-teman di universitas. Kenapa saya lupa universitasnya? Mahasiswa rata-rata waktu itu. Saya ikut. Cakrabuana. Anu juga, kita ini laki-laki memang ditakdirkan mudah dapat teman. Betul. Mudah dapat teman, mudah bergaul. Jadi dari situ juga bekal toh. Iya. Sama kalau di gunung gitu ya tidak susah lah karena biar susah misalkan habis ransum ini pasti ada orang-orang baik saja kita. Tapi Bapak tahu masak nasi di gunung? Oh iya. Iya. Kalau masak nasi alhamdulillah tahu. Alhamdulillah. Tapi lama baru saya tahu. Jadi pendakian di bawah karang saya masih belum tahu. Iya.
Karena banyak sekali di timku yang ikut pada itu sama teman-teman tuh, jadi Iya. banyak yang masak nasi. Ah, Jadi kalau- saya itu tinggal cuci piring, tim cuci piring saja Oh, tuh. di bagian dapur, Bagian- iya. dapur tapi cuci piring. Cuci piring. Iya, bisa lah kalau Biar mie dingin-dinginnya lah. Air kalau tadi. di kita itu ada yang handal itu, ada yang handal masak nasi, sayur. Pokoknya dia tidak mau dicampuri kalau masak. Iya, pasti ada yang begitu. Pasti ada, pasti ada. Siapa lah yang namanya teman itu? Firman. Oh, Oh, jago itu tidak mau dicampur. Pokoknya kalau kita mau bantu sudah saya saja. Ya, Nah, itu asik itu ditemani kalau asik. orang begitu. Jadi dia yang di dapur beres dan seterusnya. Wih, asik dia dibawa itu. Asik itu kalau teman-teman begitu. Tapi belakangan ini susah dulu dia berangkat. Bapak tahun berapa terakhir mendaki? 2016. Setelah itu aktif di dunia perfilman. Betul. Karena perjalananku itu sebenarnya bersamaan antara fotografi dengan mendaki. Setelah fotografi jadi jurnalis 3 bulan. Habis itu masuk ke videografi. Videografi ini pelan-pelan. Nah, termasuk itu kamu Borneo Haji. Akhirnya pas ku fokus di film Batu di Tanahnya itu, pas mau bikin film Batu di Tanah, akhirnya pelan-pelan ku tinggalkan ini ke lapangan. Bapak tidak pernah berpikiran bikin film yang ambil lokasi di gunung atau setidaknya bercerita kayak 5 cm? Tidak. Main itu Tidak, karena mendaki saja itu berat. Apalagi kita bawa alat-alat film baru naik ke atas. Wah, lebih bagus kayaknya kalau kita memang berpikiran bagaimana bisa di green screen kan saja ini apa-apa ya. Tantangan itu 5 cm sampai ke Semeru. Kalau dokumenter mungkin saya bisa, tapi kalau misalkan film fiksi lalu kan di gunung, wah, saya angkat tangan, tidak berani. Setelah sampai Bapak menikah ini punya anak tidak pernah lagi? Tidak pernah. Kalau di sini kan misalnya yang terkenal apa namanya? Selain Lembar Rahmat. Ya, Lembar Rahmat. Ya, itu Lembar Rahmat. Ada kan yang terkenal sekarang Lembaloe. Lembaloe. Bapak tidak sempat ke sana? Tidak, belum. Karena terakhir kalau di Gunung Sulawesi itu di Latimojong di 2012. Wah, mau Bapak ini ya. 2012. Lama sudah. Tapi dengan teman-teman Makassar, Reknes masih tetap. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada generasinya. Iya, karena saya lihat di Instagram Bapak posting itu yang gua Maros ada Diksar. Iya, Diksar. Masih terlibat itu? Masih terlibat saat berangkat. Bukan saat berangkat, tapi di lokasi juga. Finish itu ditunggu di finish. Tapi memang ya 2020 bukan 2020 mungkin setelah aku di Solo itu sudah tidak ambil gambar sama teman-teman Diksar, tapi 2016, 17, 18 saya masih ikut perjalanannya Diksar dan wah begitu menantang, ternyata lebih sangat kayak pendaki tuh. Iya. Karena kenapa kita blocking lagi kamera ya, pergi dulu di agak jauh tuh, karena kan kita mau variatif shot. Nunggu di jalan dia kita paling belakang lagi. Kayaknya kurang shot ke bagian depan, lari lagi ke depan, ambil dari depan, dari samping dan sebagainya. Tapi asik ya di situ. Pernah ke Bawah Karaing tau? Pernah Bawah Karaing. Tidak ada pengalaman waktu ke Bawah Karaing kan itu di Bawah Karaing kan ada pos 4 itu pos Noni. Oh iya. Iya. Pos 4 kah? Iya. Bukan pos 3. Pos 3 Sungai antara itu. Iya. Cuman kan di selalu pembicaraan itu yang kuat mistiknya itu di sekitaran itu di pos itu yang ada pohon besar lalu ada seperti kuburan dan sebagainya. Bapak tidak merasakan di situ, tidak dapat pengalaman? Sebenarnya syukurnya karena di Reknes itu banyak nih teman-teman senior yang sudah mendaki lebih dulu. Jadi banyak cerita-cerita yang kita dengar dulu, kita dengar dulu. Habis itu kadang-kadang kita kan kalau mau mendaki kita presentasi juga dulu. Oh iya. Di Reknes itu kalau kita sebelum mendaki kita harus presentasi dulu. Oke. Biasa juga ada TC-nya toh, TC-nya biasanya diporsir dengan tim technical meeting lah ketuanya tuh yang memang betul-betul dia yang di technical meetingnya itu presentasinya disampaikan. Ya. Ini yang bisa di tempat istirahat. Ya betul. Ini yang tidak boleh. Ya. Kalau ada begini semua dijelaskan di situ. Dijelaskan di situ. Berarti safety perjalanannya. Ya safety. Termasuk safety karena tidak ada anak itu langsung tiba-tiba mendaki di sana. Kalau dia anak-anak Reknes tuh. Iya kan kita di sini. Karena kalau tidak dijagur ki. Di sini kan kalau packing maki rame-rame, mau kemana? Mau Karaing. Bisa ikut? Ya ayo nih.
persoalan dia pernah atau Saya tidak, tidak yang penting naik. Kalau saya tidak angkat Iya. tangan saya, angkat tangan. Karena Iya. kenapa? Berpengaruh ternyata kalau kita tes itu, Mhm. ya memang kesehatan teh itu sudah Iya. terjaga lebih awal, baru Basic kita awal. mendaki. Akhirnya agak ringan lah beban itu yang kita pikul ketika Peralatan mendaki. yang disiapkan Peralatan. juga pasti lebih bagus. Iya, betul. Jadi semua hal bisa Ya, diantisipasi. itu. Jadi begitu Mi, dibekali Ki dulu. Setelah dibekali itu kita TC, lalu diawasi TC-nya dan biasa diporsir. Kalau misalkan hari pertama tidak pakai beban, hari kedua pakai beban, hari ketiga pakai beban yang lebih tinggi lagi toh sampai selesai. Nah, kadang kalau misalkan ada yang tidak ikut TC dia utang, kalau tidak selesaikan utangnya dia tidak bisa berangkat. Begitu Memang ya. direknya. Kualifikasinya memang ketat. Tidak, sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, Hmm. tapi memang tuh untuk diri kita aja Untuk sendiri si toh. pribadi. Iya, pribadi. Betul. Jadi makanya juga keberanianku itu muncul karena proses Prosesnya aman, sebelumnya. orang-orang Iya, yang ikut atau yang diikuti ini punya pengalaman betul. yang sudah Iya. mumpuni. Nah, kadang-kadang juga itu pasti ada 1-2 orang yang sudah pernah ke bawah karaeng, jadi Iya. seakan-akan dia guide atau sendiri toh Leader leader tak. Mm-mm. Tapi Begitu. Bapak di posisi itu tetap jadi kameramen. Cuman tuh aku lupa sekali itu di bawah karaeng karena kalau tidak salah 2013 itu Prika di bawah karaeng. 2013, bukan 2013, sebelum ke Latemonya 2011. Weh, aku lupa Mi. Karena waktu di bawah karaeng saya masih ingat itu. Apa yang terjadi Di bawah karaeng tidak banyak persiapanku, walaupun ikut TC tidak banyak persiapanku dan saya belum tahu tentang alat-alat mendaki. Jangan Bapak nih pakai lepis ini. Bukan, karena mungkin ada kakakku sendiri yang ikut di situ. Oh, tiket spesial itu ini. dia. Nah, jadi ada kejiku yang ikut, tapi rata-rata kos kaki bawa lagu pakai. Pakai kayak sendal Eger, tapi putus, jadi tidak pakai ke apa-apa pulang. Begitu. Buat ini Bapak Itulah maksudnya dalam keadaan tidak safety itu di bawah karaeng. Di situ pengalamanku juga tidak bisa setengah mati. Harus penting ini kita filter baik-baik peralatan yang kita pakai untuk mendaki. Jadi itu Mi pakai ya celana, ya ada juga celana lepis, masih banyak pakai celana lepis. Tidak merasa jadi beban waktu itu. Tapi kan karena mungkin masih euforianya besar sekali tuh, ya memang kebersamaan terus bersama-sama banyak orang. Pakai kos bola celana pendek. Kos bola celana pendek. Woi, Bapak mau latihan di mana? Itulah kayaknya. Tapi kan jadi kemungkinannya itu kan saya hobi bola waktu itu tuh. Bisa kos kakiku yang masih ada waktu itu kupakai. Yang ada tulisannya space di situ. Bukan space, tapi ada tuh lingkaran putih-putih tiga. Canggih sekali kalau canggih sekali ini tidak pakai sendal Eger kelihatan sampai di lutut begitu celana pendek. Wah, luar biasa. Bukan lagi Erger itu. Kau sekian itu. Iya, Bang. Tapi itu yang pengalamanku. Tapi untungnya rame. Kalau tidak rame tuh mungkin saya rasa capeknya. Saya rasa kesedihannya. Tapi pakai kos kaki begitu Bapak sendiri tuh, yang lain tidak banyak juga tuh begitu. Sandal sendiri masih ada foto gitu, tapi di Facebook terakhir saya lihat itu masih botak. Jadi rata-rata itu botak cilik ini. Pakai ada tuh selayar yang batik-batik tuh, baru diikat di kepala. Kayak pendekar. Sebentar lap lagi, diikat lagi. Kalau di leher gitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Luar biasa. Tapi tetap itu belum pegang kamera itu, belum. Di situ belum karena saya masih belum masuk ke P3 TV itu. Saya masih sekolah SMK waktu itu. Ya sekitar 2010 2011. Begitu. Saya bayangin celana kos bola. Tapi waktu pulang kan putus ini sendal ergernya. Nah itu dia. Saya enggak pakai apa-apa turun. Biar pakai kos bolanya tidak? Pakai kos bola ya sumpah, tapi kan kotor Ki. Iya, warna apa kos bolanya waktu naik? Warna biru. Warna biru, pulangnya coklat. Pulangnya tetap masih pakai itu saja kos kaki itu. Jadi itu kos kaki ku pakai tidur, tapi pas ku turun ku pakai turun. Iya, luar biasa. Begitu dia, jadi masih dalam keadaan bersih ku pakai turun, kamu mau turun ini. Kayak gitu. Nah, itu Noni. Terkait Noni ada makanya seniorku juga bilang waktu itu, kalau bisa jangan pakai raincoat warna merah. Iya. Kan biasa ada cerita gitu ya, pantangannya tuh. Boleh pakai yang berwarna merah. Karena si Noni suka yang warna merah. Iya. Dan ada cerita-cerita. Tapi serius ya, waktu saya kemarin edit
yang podcast yang sama Galang Eh, tentang pengalaman itu di Iya. Pos Noni itu kan di rumah itu Iya. gelap. Iya. Jadi sesekali ngedit, dengarkan Noni, saya sering noleh ke belakang. Ah, Jangan sampai ada di belakang. Lalu dia bilang, ih salah kini. Tidak ah, begini cerita. ah, tidak bisa kak saya membahas sesuatu yang mistis, baru kita masih dalam gunung. Saya tidak bisa. Tidak ada yang pernah. Tidak ada Oh, yang pernah. oh, Tidak ada. sementara edit di sini. Ini di Oh, sini di kukira rumah. di gunung baru langsung Tidak mau diedit. ada. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani cerita pengalaman-pengalaman. Pasti itu balik pergi dari base camp Betul. ataukah pulang di Iya, rumah. betul. Mungkin ya apa namanya? eh, Instruksi alami itu. Iya. Karena pun kita dapatkan itu, kita tidak mau bagi karena kita berpikir jangan sampai dibagi cerita ini tambah bikin suasana Betul. tidak bagus. Betul. Banyak. Betul. Kan pikiran akhirnya mengarah ke sana tuh. Ih, ngedit saja itu saya bayangkan di belakang. Kan lampu mati lampu kamar ini. Iya. Cuma ada tidur dengan ibunya, saya ngedit. Pas di situ yang cerita di Sibali dia pas di pos 4 itu Ah, lihat pohon batu jadi anjing begitu. Jangan-jangan ya di belakang. Kalau ada Ngeri, yang pohon besar itu di pos Iya. 4, nah di situ bikin patabe. Iya, dan Itu modelnya itu iya. kan rokok di situ disimpan. Iya, Saya dapat itu orang gua, iya, rokok disimpan, teman juga simpan, iya, jalan ya. Saya tidak tahu waktu itu. iya. Pulang pi baru dikasih tahu itu pos Noni. Saya memang di situ di pos itu 3 4 itu memang tertutup jadi jam 5 saja cahaya kayaknya susah Iya, masuk. di Hmm. rimbun semua di Jadi situ. kalau suasananya memang mendukung, walau alam ya, Iya, apakah ada di situ atau tidak. Tapi selalu itu suasananya karena kita sudah diberikan informasi bahwa di pos itu kalau sampai di pos itu jangan singgah, iya, betul. toh jangan singgah, pasti tancap gas di Iya, situ. tancap gas. Walaupun kita sudah, apalagi kalau sudah dapat informasi begitu, pasti itu tancap gas lebih. Iya, Dan ya pengalaman saya sih, alhamdulillah di situ tidak ada, iya, betul. tidak ada. Siapa tabe mami kali itu di pos 4. Kan Iya. agak panjang juga. Panjang. Setelah longsor kalau tidak salah waktu itu saya 2000, Oh, 2011 tuh agak panjang akhirnya durasi pos 4 ke pos 5. tidak tahu itu. Tapi itu kan di Bawakaraeng juga ada cerita itu, ada pasar di atas, Iya. ada masjid. Iya, Di luar dari cerita tentang Pasaran Jaya, Iya. di Bawakaraeng juga ada pasar Jin, ada iya, masjid di atas. Hmm. Sekali lagi itu apa namanya cerita yang berkembang dan tidak semua orang dapat itu Iya. toh. Tapi cerita-cerita semacam itu kan dalam proses pendakian dia jadi pembatas buat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Iya, betul. Itu Betul. sisi positifnya Iya, sebenarnya. iya. Kalau Anda mendapati tentang pasar Jin berarti Anda dapat bonus. Iya, betul.